Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idul fitri ba'da siyam Ramadan wa idul adha ba'da yaumil arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azimul akbar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang saya muliakan, dan semoga Allah memuliakan kita semuanya. Bersyukur kepada Allah pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat yang kita cintai ini. Alhamdulillah, banyak saudara-saudara kita yang Idul Fitri kemarin masih ikut sholat di tempat ini bersama dengan kita. Yang 3 hari mungkin kemarin masih hadir di masjid ini berjamaah bersama dengan kita. Yang sore kemarin masih ada kita lihat di aktivitasnya, bahkan masih sempat bersunda gurau dengan kita. Tapi pagi ini mereka tak bisa hadir berkumpul bersama dengan kita untuk ikut melaksanakan sholat Idul Adha. Apa sebab? Sebab Allah tak beri lagi kesempatan kepadanya. Allah telah panggil dia, Allah telah kembalikan dia ke asalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah hadirin, kita pagi ini masih bisa berkumpul pada tempat yang mulia ini, dan selawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih menyelenggarakan sholat Idul Adha dengan bahagia, penuh dengan kegembiraan, sesuai dengan namanya, yaitu Hari Raya Quran. Maka pada 10 Zulhijjah sampai dengan 3 hari berikutnya yang disebut sebagai hari-hari tasyrik, mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menyembelih hewan kurban dan membagi-baginya sebagai amal sosial kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkannya. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita kembali menjadi saksi betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pada hari ini kita kembali merasakan betapa besarnya rahmat dan ampunannya untuk kita semua. Dosa demi dosa kita kerjakan nyaris sepanjang hari. Perintah demi perintahnya hampir kita abaikan setiap saat. Tapi lihatlah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih itu tidak pernah bosan memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, itu tidak pernah menutup pintu
pintu ampunannya yang sangat luas sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Hari Raya Idul Adha adalah kisah tentang sebuah keluarga yang mulia yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk peradaban manusia. Itulah kisah keluarga Ibrahim alaihissalam. Melalui kisah keluarga Ibrahim alaihissalam itu, Allah Subhanahu wa taala ingin kembali menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang besar, sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera, tidak hanya di dunia, namun juga nanti di akhirat kemudian. Selain itu, penyembelihan hewan kurban ini sebagai wujud dari rasa syukur kita atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua, sebagaimana perintah Allah yang termaktub dalam surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, berbahagialah mereka yang hari ini sampai 3 hari yang ke depan mampu beribadah kurban, sebab ini adalah anugerah yang sangat istimewa, di mana kebaikan ini kelak menjadi saksi di hari kemudian. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, tidaklah pada hari nahar, yakni Idul Adha, manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Rawahu Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kurban adalah peristiwa monumental yang selain memiliki nilai sejarah, juga mengandung nilai ibadah dan hikmah. Seorang rasul yang diperintah oleh Allah menyembelih anak kesayangannya sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Sebuah masyarakat tidak akan bisa menjadi bahagia dan sejahtera jika masyarakat itu gagal dalam membangun keluarga kecil yang ada di dalamnya. Dan jika kita berbicara tentang keluarga, maka itu artinya kita juga akan berbicara tentang salah satu unsur terpenting keluarga yang bernama anak. Anak dalam kisah keluarga Ibrahim alaihissalam, sang anak itu diperankan oleh sosok Ismail alaihissalam. Inilah sosok anak teladan sepanjang zaman yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang luar biasanya adalah melalui dengan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, inilah kemudian lahir sosok nabi dan rasul paling mulia sepanjang sejarah manusia bahkan alam semesta, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, saya kira hampir semua dari kita mengikuti perkembangan bagaimana dengan anak-anak remaja kita yang bergabung dalam geng-geng motor, mulai berani melakukan tindakan-tindakan anarkis yang tidak pernah diduga sebelumnya. Kita semua juga nyaris menyaksikan setiap di sudut-sudut jalan raya bagaimana dengan anak-anak kita dan diperalat menjadi anak jalanan, mengemis dan meminta-minta sambil mengisap lem dari balik bajunya yang busuk dan kotor. Saya kira kita juga tahu hasil survei yang akhir-akhir ini yang menunjukkan
bagaimana dengan jumlah putra putri kita yang masih muda belia, yang hamil di luar nikah, terus meningkat dalam jumlah yang sangat memprihatinkan. Dan itu semua barulah segelintir masalah dan problem anak-anak kita di masa kini. Hadirin yang berbahagia, harus kita akui dengan jujur bahwa salah satu penyebab utama terjadinya ini semua adalah orang tua itu sendiri. Tidak sedikit orang tua yang terjebak dalam dua sikap yang ekstrim, yang saling bertolak belakang. Sikap yang memanjakan terlalu berlebihan dan sikap yang mengabaikan dan mentelantarkan anak-anak mereka. Ada orang tua yang menganggap bahwa kasih sayang kepada anak harus ditunjukkan dengan pemberian dan pemenuhan segala keinginannya. Bahkan ada juga orang tua yang memanjakan anak dengan segala fasilitas untuk mengangkat gengsinya sendiri sebagai orang tua. Pada sisi yang lain, tidak sedikit juga orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya atau menunjukkan kepedulian dengan melakukan kekerasan demi kekerasan kepada anak-anak mereka. Hadirin yang berbahagia, karena itulah di hari yang penuh berkah ini, mari kita berhenti sejenak, kita membuka hati untuk sejenak belajar dari para nabi dan rasul. Nabiullah Ibrahim alaihissalam belajar tentang betapa pentingnya nilai keluarga kita, tentang betapa pentingnya nilai seorang anak bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Hadirin yang berbahagia, para ayah dan bunda yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran pertama dari kisah Ibrahim alaihissalam adalah bahwa untuk mendapatkan anak yang soleh, maka orang tua terlebih dahulu berusaha menjadi orang yang soleh. Karena siap menjadi orang tua artinya itu siap menjadi teladan untuk keluarganya, bukan sekedar hanya memberikan makanan dan mencukupi kebutuhan anak. Keberhasilan Ibrahim alaihissalam mendapat karunia anak yang soleh seperti Nabi Ismail alaihissalam, karena beliau sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi seorang hamba yang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Artinya, sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Pujian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Ibrahim alaihissalam. Ini tentu saja didapatkannya setelah ia berusaha menjadi sosok pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya kemudian, sekarang untuk kita semua adalah, siapakah di antara kita yang sejak awal menjadi orang tua yang sudah berusaha untuk belajar dan berusaha menjadi orang tua yang soleh dan solehah? Apakah kesibukan kita mensolehkan pribadi kita sudah menyamai kesibukan kita mengurus rezeki dan urusan dunia? Profesor Dr. Abdul Karim Bakar, seorang pakar pembinaan anak dan keluarga, menegaskan bahwa tarbiyah atau pembinaan keluarga yang tidak capai itu adalah gambaran tentang bagaimana pembinaan pribadi kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah, jika ingin memiliki anak yang soleh, maka bersungguh-sungguhlah meminta dan mencintai dan mencita-citakannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengabadikan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam tentang itu di dalam Al-Quran. Misalnya, Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Tuhanku, karuniakanlah untukku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Yang kedua, doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat juga dari keturunanku,
ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku. Hadirin yang berbahagia, mungkin banyak di antara kita yang sekedar mau memiliki anak yang soleh, tapi siapa di antara kita yang bersungguh-sungguh berdoa, memintanya kepada Allah dengan kelopak mata yang bergerai air mata? Siapa di antara kita yang secara konsisten, secara kontinu menyelipkan doa-doa terbaiknya untuk keluarga dan anak-anaknya? Jika kita memang sungguh-sungguh mencintai dan mendapatkan anak soleh, maka kita harus berpikir dan berusaha sungguh-sungguh pula mencari jalannya. Sama bahkan lebih dari saat kita bercita-cita ingin mempunyai penghasilan yang besar, rumah tinggi yang impian, dan kendaraan idaman kita, pasti kita akan bersungguh-sungguh untuk memperolehnya. Sebagai bagian dari ajaran agama, ada beberapa nilai pendidikan yang bisa dipetik dari peristiwa yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Di antaranya adalah, pertama, hadirin yang berbahagia, menjalani perilaku sabar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah berpuluh-puluh tahun menikah, namun belum dikaruniai dengan putra atau anak. Disinilah kesabaran beliau diuji. Bisa saja Allah memberikan putra kepada Nabi Ibrahim yang bergelar Khalilullah, namun Allah menunda memberikan putra kepadanya, dan beliau menjalaninya dengan penuh kesabaran. Inilah di antara akhlak yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu menjalani ketentuan Allah dengan penuh dengan kesabaran. Oleh karenanya, sebagai manusia, seringkali kita terburu-buru berprasangka baik buruk kepada Allah atas apa yang menimpa kita, padahal kita belum tahu kejutan atau bahkan hikmah atas apa yang digariskan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, sebagai makhluknya, kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah, sebab sebagaimana hadis qudsi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah mengikuti prasangka hambanya. Ana inna dhanni abdi bi. Hadirin yang berbahagia, sebagian ulama menjelaskan maknanya, yaitu Allah akan menganugerahkan ampunan jika hamba meminta ampunan. Allah akan menerima taubat jika hambanya bertaubat, dan Allah akan mengabulkan doa jika hambanya meminta. Allah akan beri kecukupan jika hambanya meminta kecukupan, dan seterusnya. Inilah hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, hadirin yang berbahagia, dalam peristiwa korban ini adalah tawakal. Jadi setelah beliau menunggu kehadiran buah hati selama puluhan tahun, akhirnya dikaruniailah Ismail alaihissalam melalui dengan rahim Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berbahagia dengan karunia ini, namun Allah tiba-tiba memberikan ujian kepadanya, yaitu menyembelih putra yang beliau cintai. Dalam surah As-Saffat ayat 102, Allah mengabadikan peristiwa ini dengan ungkapan yang bijak, tuturan seorang ayah kepada anaknya. Setibanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail daerah Mina, dengan berat hati dan belayang kasih sayang ayah, Nabi Ibrahim menyampaikan maksud dan tujuan membawanya ke Mina. Dalam Al-Quran dinyatakan, falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbauka fansur ma tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Artinya, anakku, tahukah kamu, sungguh aku bermimpi agar aku menyembelihmu. Anakku, bagaimana pendapatmu? Apakah kita akan bersabar menjalankan perintah Allah itu, ataukah aku akan memohon pengampunan sebelum semua ini terjadi? Uji Ibrahim pada Ismail. Ismail menjawab tanpa ragu, hadirin yang berbahagia, wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, sebelum Nabi Ibrahim menyembelih putranya, Nabi Ismail berpesan kepada ayahandanya, ayah, hadapkanlah wajahku ke arah tanah, agar engkau tidak melihat wajahku,
lalu ayah menjadi kasihan kepadaku. Ayah, singkapkan baju ayah agar tidak ternoda darahku, maka akan menjadi berkurang pahalaku, dan khawatir terlihat ibu, maka akan bersedih hatinya. Ayah, tajamkanlah pedangnya dan segera sembelihlah. Itu akan lebih mudah bagiku, karena kematian adalah suatu yang berat. Ayah, bawa kembali pulang bajuku agar ibu bisa mengenangku. Wahai ayah, sampaikan pesan terakhirku pada ibuku. Katakan kepadanya, bersabarlah dalam menjalankan perintah Allah. Ayah, jangan kabarkan pada ibu bagaimana ayah menyembelihku dan mengingatku. Ya ayah, jangan ada anak-anak yang dekat pada ibu jika anak yang sesuai dengan anak yang seusiaku. Dan janganlah dilihat agar tidak terus-menerus bersedih. Ayah, sampaikan salam terakhirku pada ibu. Sampaikan ucapan terima kasihku atas jasa pengorbanannya selama ini telah membesarkanku. Ayah, saya memohon maaf pada ibu, tidak dapat membalas jasa dan pengorbanan ayah dan ibu. Itulah pesanku, wahai ayah. Baiklah putraku, jawab Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang berbahagia, kira-kira apa yang menjadi hikmah dari pesan Nabi Ismail tersebut? Hikmah yang paling penting dan nampak kita rasakan adalah ketaatan Nabi Ismail sepenuh hati melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa takut, apalagi keengganan dirinya disembelih. Semua rasa itu larut menjadi satu ke dalam pasrah. Pasrah dengan apapun yang dikorbankan demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebersamaan ini ya harus kita jadikan modal utama melakukan apa saja. Seberat apapun usaha atau amal, tidak akan terasa ada beban jika kita pasrah. Sesulit apapun usaha atau amal, akan menjadi mudah jika kita pasrah. Bahkan sesakit apapun fisik atau hati kita akan hilang jika kita mampu pasrah sepenuh hati. Terutama pada kondisi sekarang ini, kita diuji dengan beberapa masalah kehidupan. Kita diuji keikhlasan, kebesaran kita. Janji Allah, barang siapa yang bertakwa, maka diberikan solusi dari masalah yang ia hadapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, demikianlah yang terhikmah peristiwa kurban yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari hikmah yang saya sampaikan ini, dan semoga kita semua bisa melaksanakan beberapa hikmah pendidikan yang telah saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an karim wa nafa'ana iyyakum bima ya'lamu wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala islamihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma nahaa wa lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi nafsihi وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين وانصر من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين
وتبليغ كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.